يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita terus memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat Allah serta inayahnya dan segala kemudahan yang Allah berikan kepada kita di malam hari ini. Kita bisa berkumpul kembali di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita menyambut keridhaan Allah dengan melaksanakan salatul maghrib berjamaah, dan kita berharap kepada Allah semoga Allah menerima amalan kita. Dan dilanjutkan dengan kajian pada malam hari ini yang bertemakan, yaitu sebuah risalah yang ditulis oleh para guru kita, para ulama kita, dengan topik pembahasan tentang ciri-ciri daripada istri-istri yang salehah. Dan ini bukanlah pada hakikatnya dikhususkan atau pembicaraan yang dikhususkan untuk para pemuda yang hendak menghadapkan dirinya kepada jenjang perkawinan. Tetapi dalam artian dikhususkan untuk mereka di dalam mengenali dan mengetahui ciri-ciri daripada istri-istri yang salehah, sehingga nantinya bisa menghiasi dirinya dan mempersiapkan dirinya serta mewujudkannya. Dan bukanlah ini juga dikhususkan, yakni untuk perempuan-perempuan atau wanita-wanita yang telah menikah, yang telah menginginkan untuk dirinya, yaitu ciri-ciri daripada atau sifat-sifat daripada istri yang salehah, dalam rangka untuk menjaga dirinya dan mewujudkan sifat kesalehan itu di dalam kehidupannya. Sebagaimana disebutkan bahwa pembicaraan ini dalam bentuk yang lebih umum dari itu semuanya. Jadi bukan hanya sekedar untuk orang yang hendak menikah atau yang sudah menikah, tetapi sebagai pembicaraan dan pembahasan yang lebih umum daripada semua itu. Dan ini sebagai bentuk peringatan bagi yakni seorang bapak yang menghendaki untuk anak-anak perempuannya yang berada di bawah naungannya, yakni seorang bapak yang menghendaki anak wanitanya untuk tumbuh menjadi wanita yang baik dan berada di atas kehidupan yang mulia, dan juga dalam rangka untuk masuk ke dalam kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dimaukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini semuanya dalam rangka untuk mengingatkan mereka tentang prinsip-prinsip syariat, ketentuan-ketentuan syariat, serta sifat-sifat yang sepantasnya dan seyogyanya seorang wanita muslimah yakni tumbuh di atasnya. Dan juga ini merupakan peringatan bagi seorang ibu, seorang ibu yang dia sebagai pimpinan di rumahnya, dan yang memiliki tanggung jawab terhadap putri-putrinya, dan diarahkan kepadanya. Dan banyak daripada wanita-wanita atau putri-putri itu tumbuh di atas
macam-macam daripada akhlak-akhlak dan sifat-sifat yang mereka ambil, mereka contoh dan mereka tiru dari ibunya. Ya. Dan ini juga merupakan peringatan. Dari risalah ini ditulis dalam rangka untuk mengingatkan para da'i, para mubaligh, para ustaz, para kiai untuk memberikan porsi khusus, yaitu perhatian yang lebih khusus terhadap perkara ini. Dan hendaknya memiliki semangat untuk menebarkan sifat-sifat yang mulia dan akhlak-akhlak serta perangai yang terpuji dan penuh berkah. Tujuannya agar sifat-sifat ini ada pada putri-putri dan wanita-wanita yang berada di dalam masyarakat keimanan dan berada di rumah-rumah orang-orang yang beriman. Terutama ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang mana kita hidup di sebuah zaman, yaitu zaman yang di dalamnya para wanitanya sedang diperangi, ya, seperti zaman kita saat ini, ya, yaitu para wanitanya diperangi, yang perang ini tidak didapati di zaman-zaman sebelumnya, ya, sepanjang yakni sejarah yang ada, yaitu kita dapati bagaimana penyebaran dan produksi daripada majalah-majalah, ya, apakah itu dalam bentuk majalah atau mungkin tabloid, ya, dan lain sebagainya, atau mungkin siaran-siaran televisi, ya, atau sarana-sarana yang lainnya, yakni beraneka ragam, ya, yang tujuannya memang untuk menjatuhkan kehormatan perempuan, ya, kemuliaan, kesempurnaan mereka, ya, iman serta akhlak mereka, ya. Kita dapati bagaimana yakni perang pemikiran yang dilancarkan oleh musuh-musuh Islam, ya. Mereka mengarahkan dan menunjukkan serangannya itu kepada kaum wanita, karena memang kaum wanita itu kaum yang paling lemah, ya. Sehingga dengan mudah mereka diseret kepada pemikiran-pemikiran yang sekuler, ya, yakni dari sisi akhlak, perangai, kemudian penampilan, perilaku, gaya berbicara, gaya pergaulannya, semuanya mengarah kepada ajaran-ajaran di luar Islam. Hadirin rahimakumullah. Adapun sekarang, yakni maka sampailah kepada wanita itu bukan hanya sekedar, ya, perkara-perkara yang biasa, tetapi kerusakannya itu sudah menyeluruh, ya. Bukan hanya dari jarak jauh, bahkan sudah masuk ke dalam rumah-rumah mereka, ya, kepada rumah-rumah kaum muslimah, sehingga tanpa perlu mereka keluar dari rumah, bahkan hanya duduk di dalam rumahnya atau di dalam kamarnya, ya, mereka bisa langsung menyaksikan siaran-siaran, baik itu melalui televisi ataupun melalui internet dan lain sebagainya, atau melalui majalah-majalah, ya, yang semua itu tujuannya untuk merusak akal dan pemikirannya serta hati mereka, ya, untuk dirusak menjadi hati yang jahat dan pemikiran yang rusak. Nah, sehingga kaum muslimin yakni, dan ini merupakan mas'uliyah, yakni merupakan tanggung jawab yang besar, ya, terutama kepada orang-orang yang Allah serahkan urusan mereka kepadanya. Itu merupakan perkara yang besar yang membutuhkan ihtimam, ya, yang sempurna, dan yang membutuhkan perhatian yang sempurna, ya. Perhatian yang sangat, bagaimana kita melindungi wanita-wanita muslimat daripada perang pemikiran yang dilancarkan oleh musuh-musuh Islam, ya. Nah, yaitu dengan yakni menyampaikan dan menerangkan kepada mereka bagaimana
akhlak Islam, sifat-sifat wanita muslimah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka di sini pembicaraan yang ada adalah bagaimana, yaitu sifat-sifat tentang para istri yang salehah, yang wala penulis memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mencatat di dalam tulisan ini sebagai amalan kebaikan dan dijadikannya tulisan ini sebagai miftahu khairin, sebagai kunci pembuka kebaikan dan penutup kejelekan, ya. Dan semoga dijadikan di dalamnya sebagai hidayah terhadap jiwa dan kebaikan terhadap hati, serta dijadikan sebagai sarana untuk menyambung seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan diri mereka daripada apa yang menjadikan kemurkaan dan mendatangkan kebencian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika kita berbicara tentang sifat-sifat seorang istri yang salehah, ya, dan tentang as-shalah, ya, tentang kebaikan, ya, maka sepantasnya untuk tidak terlewatkan dari kita, yaitu sebuah kaidah yang agung dalam tafsir. Ya, dan ini merupakan inti daripada topik pembahasan dan merupakan pokok dasar daripada topik pembahasan ini agar terdapatkan atau agar diperoleh as-shalah, ya, kebaikan, ya, yaitu apa yang dikatakan annas-salaha la yunalu illa bi amrayn, bahwa yang namanya kebaikan itu tidak akan diperoleh kecuali dengan dua perkara, ya. Yang pertama taufiqullah. Jadi seorang hendaknya, misalkan seorang mengharapkan kebaikan, ya, seseorang menghendaki dirinya itu menjadi seorang yang soleh atau solehah, itu harus didapatkan dua perkara, ya. Yang pertama taufiqullah wa hidayatuhu wa aunuhu wa tawfiquhu wa taysiruhu wa tasdiduhu. Taufik dari Allah, hidayah Allah, kemudahan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus didapatkan. Jadi kalau kita menghendaki diri kita menjadi orang yang soleh atau solehah, kita harus mendapatkan hidayah dari Allah, ya. Al-hadi huwa Allah. Yang memberi petunjuk itu adalah Allah Subhanahu wa taala sendirinya. Ya. Bukan karena kemampuan kita. Kita mampu sholat, datang ke masjid ini jauh-jauh, ya. Mampu menegakkan perintah Allah itu semua bitaufiqillah wa bi'aunih. Merupakan taufik dari Allah dan pertolongan Allah serta kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Ya. Itu harus ada keyakinan yang demikian. Mengapa? Li'annal umur biyadillah. Karena semua perkara itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah menyatakan may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dia muhtad, merupakan orang yang mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada baginya, ya, wali yang bisa mengarahkan dan membimbingnya. Wa qala ta'ala, wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Dan Allah lah yang mengajak kepada Darussalam, kepada tempat yang penuh dengan kesejahteraan dan keselamatan. Dan Allah lah yang akan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki ke jalan yang lurus. Ya. Ini menunjukkan bahwa hidayah itu tahta, ya, yadullah, berada di tangan Allah SWT. Fal hidayah itu biyadik. Fasalahu biyadik. Wa taufiqu biyadik. Maka hidayah, kemudian salah, taufik, semua itu di tangan Allah SWT. Wa ma sya'akan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi.
dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan terjadi. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini yang pertama. Jadi yang harus ditanamkan bahwa siapapun orang yang menghendaki kesolehan untuk dirinya itu harus didapatkan hidayah dari Allah SWT. Ya. Nah, nanti jalan untuk menuju hidayah Allah bagaimana? Itu ada jalannya, yaitu dengan mempelajari ya, ilmu Allah, Al-Quran, Sunnah, dengan senantiasa berusaha menuju kebaikan, menjaga sholatnya, baca Al-Quran, ya, membaca pelajaran agama dan lain sebagainya. Maka insya Allah Ta'ala kalau kita berusaha terus menuju hidayah Allah, pasti kita akan mendapatkan hidayah dari Allah SWT. Ya. Yang kedua, yaitu sa'yul insan wa tadluhu wa suhdu. Ya. Yani binailus salah wa talabihi. Jadi bukan hanya sekedar menunggu, tetapi dia ada upaya dari dirinya mencurahkan segala daya dan tenaganya di dalam memperoleh kesolehan tersebut, di dalam mencari, ya, dan menjalani jalan-jalannya dan sebab-sebabnya, serta mengambil seluruh sarana-sarana yang mengantarkan kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini, ada dua perkara ini telah dikumpulkan di dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Beliau menyatakan ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Ya, ihris ala ma yanfa'uk. Artinya semangatlah kamu untuk terhadap apa-apa yang mendatangkan manfaat untuk dirimu. Ya. Dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita ingin baik, tapi kita tidak mau berusaha dan tidak minta pertolongan kepada Allah, maka itu seperti mimpi. Ya. Kita ingin baik, kita jalani, kita cari kebaikan itu, dan juga kita berdoa, minta kepada Allah agar dipermudah untuk mendapatkan kebaikan tersebut. Ihris ala ma yanfa'uk, yaitu dengan mencurahkan, ya, bazlul asbab, ya, artinya mencari semua sebab-sebab yang bermanfaat dan sarana-sarana yang memberi faedah, yang di situ akan didapatkan dengannya kesolehan dan terwujud, ya, di sela-sela kita mencari kebaikan itu hidayah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabda Nabi yang mengatakan wasta'in billah, yaitu kun mu'tamidan alaih, mutawakkilan alaih, taliban aunahu wa radiyan minhu. Artinya jadilah kamu ketika kamu mencari kebaikan itu menyandarkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu bertawakal kepada Allah. Kamu mencari pertolongan Allah dan berharap dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Agar Allah Subhanahu wa taala memberimu taufik dan menetapkan dirimu, ya, mengokohkan dirimu, ya. Sehingga jadilah itu sebagai pertolongan untukmu, ya, untuk kamu bisa menuju kepada kesolehan dan keistiqomahan. Dan ini merupakan kaidah yang agung, ya, yang di dalamnya yakni terkandung, ya, segala kebaikan. Dan kaidah yang lainnya yang juga harus diperingatkan darinya, yaitu anna man ba'as salah wa asla ma'rifatihi wa sabilat dirayati bihi wal hidayah ilaihi wa kitabullah wa sunnati nabi. Yang perlu diperingatkan juga kaidah yang lainnya, bahwa sumber yang namanya sumber kebaikan, ya, sumber kesolehan, kebaikan, sumber hidayah, ya, atau ibarat mata airnya hidayah, mata airnya kebaikan, itu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, ya, Al-Quran dan Sunnah, ya. Maka wajib dan sangat ditekankan untuk setiap orang-orang yang, ya, mengingatkan dan mengajak kepada kebaikan untuk, ya, yakni mengarahkan semua itu kepada Al-Quran dan Sunnah, ya.
Adapun Quran Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Allah menyatakan bahwa Quran ini ialah yang memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, ya. Wa amma sunnah wa hadiyun Nabi sallallahu alaihi wasallam fayaqul. Adapun sunnah Rasulullah menyatakan taraktu fikum syai'aini lan tadillu ba'dahuma kitaballah wa sunnah. Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang kalian tidak akan pernah tersesat, ya. Setelah keduanya, yaitu Quran wa sunnah. Maka dari itu, topik pembahasan kita, yaitu sifat dan ciri daripada istri-istri yang salehah, itu didasari oleh Al-Quran wa sunnah. Ya. Dan semua sifat, ya, yang ada di dalam kalimat-kalimat ini, semuanya dibarengi dengan dalil-dalil daripada Al-Quran dan Sunnah. Yang mana disebutkan bahwa yang pertama, untuk mengenali bagaimana sifat seorang wanita yang salehah, seorang istri yang salehah, kita mulai dari apa yang ada di dalam Al-Quran. Sebagaimana dalam surat An-Nisa tentang penyebutan daripada sifat-sifat istri yang salehah, yaitu surat An-Nisa ayat 34. Allah katakan fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ya. Wanita-wanita yang salehah, qanitah, hafizah, ya, lil ghaib bima hafizallah. Ya. Ini sifat yang Allah sebutkan untuk wanita yang baik. Ya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala yakni mendatangkan di dalam potongan ayat ini, ya, apa-apa yang mengumpulkan perkara-perkara ini di dalam bab ini. Ya. Yang pertama, bahwa nas yang mulia ini menunjukkan bahwa istri yang salihah itu ialah yang terkumpul pada dirinya dua sifat. Ya, terkumpul pada dirinya dua sifat. Yang pertama, yaitu tata'allaq bisilatiha bi rabbiha. Yaitu sifat yang pertama yang berkaitan dengan hubungan wanita tersebut atau istri tersebut dengan Rabbnya. Bagaimana hubungan dia dengan Allah. Ya. Yang kedua, tata'allaq bisilatiha bi ba'liha atau bi zawjiha. Yang kedua berkaitan dengan hubungan dirinya dengan suaminya. Ya. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun hubungannya dengan Rabbnya, yaitu di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan qanitatun. Ya, fasalihatu qanitatun. Ya. Wal qunut huwal mudawamatu ala ta'atillah. Wal muhafazatu ala ibadatillah. Wal iltizamu bi ta'atillah wal inayatu bi fara'id al-Islam wa wajibat ad-din wa 'adamu ihmaliha wa ida'atiha. Ya, fakulu dzalika dakhilun tahta qouli subhanahu wa ta'ala qanitat. Qunut, ya, itu artinya mudawamah ta'ah. Yakni senantiasa berada di atas ketaatan. Ya, kalau dikatakan wanita ini qanitah, yaitu seorang wanita yang senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah, menjaga ibadah kepada Allah, senantiasa menetapi ketaatan kepada Allah dan memperhatikan kewajiban-kewajiban Islam dan kewajiban-kewajiban agamanya, ya, tanpa menyia-nyiakannya. Maka ini semua masuk di bawah firman Allah Subhanahu wa taala qanitat. Ya, apa yang taat kepada Allah, ya, yang senantiasa taat, yakni menjaga salat lima waktunya, menjaga perintah-perintah Islam seperti menutup auratnya, tidak membuka auratnya kecuali kepada suaminya, ya, tidak berhias, ya, ini meninggalkan perkara-perkara yang dilarang seperti berhias, bersolek ketika keluar dari rumah,
Ya kan? Itu merupakan perkara yang dilarang dalam Islam, dia tinggalkan. Demikian pula berwangi-wangian ketika keluar. Itu perkara yang dilarang. Ya, dia tinggalkan. Maka ini adalah wanita yang qanitah. Ya, salihah. Nah, kemudian yang lain disebutkan di dalam firman Allah Ta'ala, hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ya. Yaitu yang menjaga dirinya ketika suaminya tidak ada di sampingnya. Ya. Yaitu hafizatun li haqqi zawjiha. Ya. Wa ba'diha bil ghaib. Dia menjaga hak-hak suaminya ketika suaminya itu tidak ada di sampingnya. Ya. Wa kadzalika fi syahadah, demikian pula dia menjaga hak-hak suaminya ketika suaminya itu berada di hadapannya. Dan menjaga hartanya, menjaga kehormatan ranjangnya, ya. Dan menjaga hak-haknya, hak suaminya, dan hak yang menjaga apa yang menjadi kewajiban-kewajibannya. Ya. Hafizatun lil ghaib. Jadi diri yang berikutnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, ketika suaminya tidak ada, dia jaga dirinya, kehormatannya, dia jaga hartanya, dia jaga anaknya, ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini disebutkan bahwa yang ada, artinya seorang wanita mampu untuk melakukan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada penjagaan, baik itu terhadap kehormatannya, dirinya, harta suaminya, anak-anaknya, dan lain sebagainya. Dia mampu untuk melakukan hal tersebut, itu tiada lain fi taufiqillah ta'ala wa taysirihi wa aunihi wa tasdidihi. Itu tiada lain dari taufik minallah. Ya. Kemudahan dan pertolongan Allah terhadap perempuan itu. Ya. Oleh karena itu Allah menyebutkan hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Ya. Nah, artinya bahwa dia memiliki kemampuan untuk bisa menjaga, ya, sebagai perempuan yang hafizah lil ghaib. Itu bukan karena kehebatannya dan karena kecerdasannya, ya, bukan karena perhatiannya secara tersendiri, tetapi itu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemudahan yang Allah berikan untuk dirinya. Nah, masuk ada belum? Ya. Kemudian masuk di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala qanitat, yaitu hifdzul al-mar'ah li fara'idil Islam. Ya, yaitu penjagaan seorang wanita terhadap apa-apa yang telah diwajibkan oleh agama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya. Dan dalam pengertian ini telah ada hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diantaranya apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban di dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza sallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hassanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at. Kata Nabi, apabila seorang wanita itu telah melaksanakan sholat 5 waktunya, ya, telah melaksanakan sholat 5 waktunya, dan telah melaksanakan puasa di bulan Ramadannya, yang kedua, dan dia menjaga kemaluannya, ya, dan dia mentaati suaminya, maka dia diperintahkan untuk masuk ke dalam surga dari pintu mana yang dia maui. Ya, ini keutamaan yang Allah berikan, ya, daripada wanita-wanita yang mau melakukan perkara-perkara ini.
وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. Ya. Kemudian Imam Ahmad di dalam musnadnya meriwayatkan dari hadis Abdurrahman ibnu Auf bahwa Nabi menyatakan apabila seorang wanita telah menegakkan sholat lima waktunya dan telah berpuasa di bulan Ramadan dan telah menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya, maka akan dikatakan padanya di hari kiamat, masuklah kamu ke dalam surga dari pintu surga mana yang kamu sukai. Ya, dari pintu surga mana yang kamu sukai. Maka di sini merupakan kabar gembira bagi seorang wanita muslimah. Ya, atau bergembiralah wahai kaum muslimah dengan janji yang mulia ini dan keutamaan yang luas serta kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala telah persiapkan, ya, yaitu 4 amalan yang kalau dihitung dengan satu tangan tidak habis dengan jari, ya. Ya, 4. Jari kita kan 5. Ya. Ini nggak habis. yakni salat al-maktubat, kemudian saum Ramadan, kemudian menjaga kehormatan kemaluannya, dan mentaati suaminya. Jadi perkara yang sangat mudah. Ya. Nah, yang mana apabila dia menjaga keempat perkara ini, maka akan dikatakan pada hari kiamat untuk para wanita muslimah, udkhulil jannata min ayyi abwabiha syi'ti. Masuklah kamu ke dalam surga dari pintu surga yang kamu sukai. Ya. Maka bukankah ya perkara ini yakni sepantasnya bagi seorang wanita muslimah yang dia menasihati untuk dirinya, yaitu hendaknya dia memperhatikan atau memberikan perhatian tentang sifat-sifat atau keempat sifat ini, ya, dan memberikan ihtimam, perhatian yang sangat, ya, porsi yang sangat cukup untuk bagaimana membiasakan dirinya berusaha untuk melaksanakan perkara-perkara tersebut, ya, seperti hifdzuha li salatiha, dia senantiasa menjaga salatnya, ya, hifdzuha li siyamiha, dia menjaga puasanya, kemudian hifdzuha li farjiha, dia berusaha menjaga kemaluannya, ya, dan dia menjaga hak-hak suaminya dalam rangka untuk mendapatkan janji yang penuh berkah dan kebaikan yang luas ini daripada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, yang nantinya akan dikatakan kepadanya, udkhuli al-jannata min ayyi abwabiha syi'ti. Nah, ikhwan fillah azakumullah. Kemudian bahwa asas daripada kebaikan pada diri seorang wanita yang pertama disebutkan yaitu bagaimana baiknya dia kepada Rabb. Ya. Itu asas salat, asas kesolehan, asas kebaikan. Ya. Bagaimana baiknya dia kepada Allah. Jadi menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu husnu ta'atihi wa husnu taqarrubi ilaih. Baiknya ketaatannya, baiknya taqarrubnya kepada Allah, dan muwadhabah, senantiasa membiasakan dirinya terus-menerus di atas perbuatan mengibadahi Allah, ya. Karena ya hadza salah, ya, artinya kebaikan ini wa tilkal istiqamah, ya, dan keistiqomahan tersebut merupakan rahasia daripada kebahagiaan dan kesuksesan, serta merupakan rahasia daripada taufik Allah yang dia peroleh di dalam kehidupannya, ya, yakni terutama di sini
yaitu kehidupannya di dalam rumah tangganya. Ya, dan juga akan mengantarkan kepada kebaikan untuk anak-anaknya dan keturunan-keturunannya, serta kehidupannya yang penuh kebahagiaan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, merupakan perkara yang sangat ditekankan bagi orang yang menghendaki, jadi bagi wanita yang menghendaki untuk dirinya itu kebaikan, ya, dan juga sangat ditekankan bagi orang-orang yang yakni waliul umur, yaitu para orang tua, ya, yang mengharapkan untuk putri-putri mereka kebaikan, yang mereka mengharapkan agar anak keturunannya dari kalangan wanita itu tumbuh di atas kesolehan dan keistiqomahan dan senantiasa menjaga ibadahnya dan memiliki perhatian yang sangat terhadap kewajiban Islam, terutama di sini salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, serta jauh dari segala sesuatu yang akan memberi dampak, ya, terhadap kehormatan dan kemuliaan, ya, yakni menjauhkan keturunannya dari hal-hal yang memberi dampak negatif terhadap kehormatan dan kemuliaan, ya, anak perempuannya, ya, yaitu apa yang telah ada penjelasannya di dalam hadis ini dengan sabda beliau, yaitu wahafizat farjaha, dan perempuan itu menjaga kehormatan kemaluannya, ya. Nah, maka di sini penjagaan seorang wanita terhadap, ya, kemaluannya, kehormatan dirinya merupakan merupakan perkara yang sangat dituntut, ya, dari seorang wanita dan sangat dituntut daripada para waliyu amriha, yaitu para orang tua wanita tersebut, ya. Nah, yaitu dengan cara bagaimana semua pintu-pintu dan sarana-sarana yang mengantarkan, ya, yang mengantarkan kepada kerusakan. Nah, itu semuanya ditutup, ya. Ada kejelekan, kerusakan, kejahatan yang menjadikan wanita-wanita kita kaum muslimah mereka menjadi wanita yang rusak. Semua itu dibendung, ya, ditutup. Maka di sini yang berhak melakukannya para orang tua, para suami, ya, dalam rangka menjaga kehormatan diri mereka. Bukan diumbar, dibiarkan wanitanya keluar tanpa hijab, keluar tanpa menutup auratnya, dibiarkan, ya, melakukan kemaksiatan dibiarkan, tidak ditegur, ya. Kemudian sarana-sarana yang mengantarkan kepada rusaknya pemikirannya, rusaknya hatinya, ya, dan bejatnya akhlaknya disediakan di dalam rumah, ya. Nah, ini berarti kita mendukung kepada rusaknya, ya, harkat, martabat, serta kehormatan diri wanita-wanita kita. Maka ini merupakan sisi yang sangat agung, yang sepantasnya bagi orang-orang yang menghendaki untuk dirinya dari kalangan wanita, ya, untuk mendapatkan kebaikan dan tumbuh di atas kebaikan, yaitu pertama menjaga, ya, ketaatan kepada Allah, menjaga ibadahnya kepada Allah, dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa-apa yang mendatangkan keridhaan Allah, daripada ucapan-ucapan yang lurus, amalan-amalan yang soleh, ya. Kemudian, nah, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kepada dirinya, ya, yaitu dengan anugerah, ya, yang baik, yaitu Allah akan pilihkan untuknya suami-suami yang tepat, ya, yang bertakwa kepada Allah, ya, yakni di awal mula pernikahannya dan di awal mula,
Ya, dia mengarungi samudra ya kehidupan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian banyak dari kalangan wanita kita, ya, apabila mereka telah siap untuk menghadap atau masuk, ya, kepada jenjang, yakni pernikahan, ya. Nah, ya. Maka yang mereka pikirkan bagaimana bisa merayakan pesta perkawinannya itu dengan semeriah mungkin. Ya, katanya ini seumur hidup sekali. Ya, sehingga perlu dirayakan dengan perayaan yang luar biasa. Mungkin 7 hari 7 malam. Ya, dan ada itu yang melaksanakan perkawinan anaknya. Ya, sampai berhari-hari. Wah, maksiat, mungkarat, semuanya ada di situ. Ya. Bahkan akhirnya di situ terbuang cuma-cuma harta. Ya. Idha'atul amwal. Padahal itu perkara yang dilarang. Ya. Dan lain sebagainya. Nah. Ya. Kemudian juga dari kalangan orang tua. Ketika hendak menikahkan anaknya, yaitu meletakkan syarat-syarat daripada penentuan mahar yang besar dan tinggi, hingga memberatkan bagi kaum laki-laki yang hendak menikah dengan anaknya. Ya, padahal ini perkara yang menyelisihi ajaran dan tuntunan Islam. Ya, tidak ada ketentuan yang harus, ya, usian mahar itu, dan lain sebagainya tidak ada. Ya. Bahkan di dalam hadis yang sahih dari Rasulullah SAW yang ada dalam Sunan Abu Dawud dari hadis Uqbah ibn Amir radhiyallahu an, dia mengatakan khairun nikahi aisaruhu. Ya. Sebaik-baik pernikahan yang paling mudahnya. Ya. Walaupun nggak ngundang orang banyak, cukup tetangga kanan, kiri, depan, belakang, ya, itu sudah sah. Di situ ada maharnya, walaupun maharnya berupa mushaf, ya, atau cincin besi, sekalipun, ya, sebagaimana Rasulullah SAW ketika hendak menikahkan seorang sahabatnya, kata Nabi, ya, kamu cari maharnya, ya cari, nggak ketemu maharnya, karena nggak punya apa-apa dia, hah? Nah, karena dia seorang yang miskin. Kemudian datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya tidak menjumpai apa-apa. Kata Nabi, iltamis walau khataman min hadis. Ya, cari, walaupun kamu dapat, ya, sebuah cincin besi yang digunakan sebagai maharnya. Ya, cari dia. Cari cincin besi pun nggak ketemu. Subhanallah. Ya. Nah, datang kepada Nabi. Kemudian ditanya, ya, apakah kamu memiliki hafalan? Nah, saya memiliki hafalan Quran. Ya sudah, saya nikahkan kamu bima ma'aka minal Quran. Ya, sudah sah. Aku nikahkan kamu dengan apa yang ada pada dirimu daripada Al-Quran. Yaitu mengajarkan 1 ayat atau 2 ayat sebagai maharnya untuk wanita yang dinikahinya. Hadal Islam. Ya, taisir. Ya. Dan ini perintah dari Rasulullah SAW, yassiru wala tu'assir. Permudahlah, jangan kamu persulit. Ya, bassiru wala tunaffiru. Beri kabar gembira manusia itu, jangan kamu buat tarik. Ya, maka Nabi mengatakan khairun nikahi aisaru. Ya, nah, sebaik-baik pernikahan itu yang paling mudahnya. Yang penting ada walinya, yang sah walinya dari bapaknya, kakeknya, atau paman. Ya, dari saudara bapaknya, atau kalau tidak ada semuanya wali hakim, ya, didatangkan, kemudian ada maharnya walaupun cincin besi, ya, atau kemudian mengambil saksi, ya, dari tetangganya, 2 orang, kemudian disuguhi, ya, dengan suguhan aqua gelas, cukup, ya, selesai, tak, ya,
mudah. Ya. Nah, dan itu yang dikatakan paling, yakni khairun nikah, sebaik pernikahan. Di dalam hadis yang lain disebutkan a'zamun nisa'i barakatan, ya, seagung-agungnya wanita, ya, yakni keberkahan seorang wanita, aisaruhunna mu'natan, yang paling ringan maharnya. Jadi kalau misalkan maharnya 1 miliar, bukan menunjukkan berarti wanita itu betul-betul tinggi harganya, mulia, ya, kedudukannya bukan, ya. Nah, bukan menunjukkan harga kemuliaan seorang wanita tersebut, ya, tetapi yang paling mudahnya, ya, yang paling ringannya, ya, fa khairun nisa'i aisaruhunna. Oleh karena itu, sepantasnya bagi seorang wanita dan seorang bapak, seorang ibu, ya, artinya untuk meletakkan pandangannya dalam urusan nikah dan pernikahan ini, yaitu perkara yang paling mudah dan tidak menyulitkan, ya, tidak menyulitkan, dan bersikap tawadhu, tidak sombong-sombongan, ya, dan lain sebagainya, dan tidak berlebih-lebihan di dalam mengadakan perkara-perkara pernikahan anaknya atau saudaranya dan lain sebagainya, agar Allah menurunkan keberkahan untuk orang-orang yang dinikahkan. Baik, ini yang bisa kita baca pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada benarnya semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada